I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Jorge Martin meraih kemenangan bergengsi saat ia mengungguli juara dunia 2 kali, Pecco Bagnaia, setelah pembalap Italia itu memimpin hampir semua lap dan tidak bisa merespon di 2 lap terakhir, ketika dia berusaha mati-matian. Selanjutnya, Marc Marquez, yang start dari posisi ke-13 di grid dan bangkit dari belakang, mencapai 2 depan dan akhirnya melewati Pecco di lap terakhir, memfasilitasi kemenangan Martin dan menunjukkan bahwa, meski mengendarai Ducati dari tahun lalu, ia berada di posisi teratas. Tingkat pedang pertama merek Borgo Panigale. Dengan kemenangan ini dan sprint kemarin, Martin, yang juga meraih pole, bahkan lebih menjadi pemimpin kejuaraan dengan 129 poin, dibandingkan dengan Bagnaia 91 dan Marquez 89, yang sudah berada di urutan ketiga secara keseluruhan dan sepenuhnya bersaing untuk memperebutkan posisi terdepan. Saya sudah mencoba banyak, tapi keduanya memiliki sesuatu yang lebih, kata Pecco mengacu pada Marc dan Jorge. Setelah 0 pada hari Sabtu, naik podium hari ini adalah hal yang sangat positif, kata pemimpin tim Ducati yang berharap bisa menemukan rekan setim untuk tahun depan di antara kedua rivalnya. Enea Bastianini, yang kembali menjadi yang tercepat di paruh kedua balapan, mencatatkan lap tercepat dan finish keempat meski harus mengambil penalti long lap. Tiba hanya 1,6 detik dari podium, finish di posisi 4 teratas motor merah di balapan tersebut. Balapan Le Mans yang diikuti 119.145 orang memadati tribun pada minggu ini. Maverick Vinales hanya bisa finish kelima kali ini, dengan Fabio Di Giannantonio kelima termasuk putaran penalti panjang. Franco Morbidelli memanfaatkan jatuhnya rivalnya untuk finish ketujuh, di depan Brad Binder, yang start terakhir, dengan Alex Espargaro, yang mendapat banyak masalah dan sentuhan sejak awal, turun ke posisi ke-9 dan Alex Marquez melengkapi 10 besar. Pada lap ketiga dan comeback penuh setelah mencatatkan lap tercepat dalam balapan hingga saat itu, Pedro Acosta, yang menempati posisi kelima setelah menyalip Maverick Vinales. Sementara itu, Jorge Martin tidak menurunkan standarnya. Setelah terjatuh di balapan Jerez, satu-satunya kesalahannya sejauh ini di MotoGP, pemimpin kejuaraan dunia itu sadar bahwa, setelah latihan, balapan sprint di GP Prancis ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan posisinya. Dan memang demikianlah adanya. Pemain asli Madrid itu tetap tidak terpengaruh oleh perjuangan terbuka untuk bergabung dengan tim resmi Ducati pada tahun 2025. Dan kembali menampilkan performa luar biasa untuk memenangkan balapan singkat. Tanpa perlawanan, meninggalkan Marco Bezzecchi semakin jauh di belakang, hingga ia terjatuh, dan kemudian mengendalikan Marc Marquez dari jarak jauh. Setelah comeback spektakuler yang membawanya dari posisi 13 ke 2 klasemen. Dengan kemenangan ini, Martin meninggalkan hari Sabtu dan kemenangan sprintnya yang ke-12 sebagai pemimpin secara keseluruhan. Dengan selisih 28 poin atas Enea Bastianini dan 29 atas Pecco Bagnaia, yang harus menyerah pada hari yang penuh dengan masalah baginya. Pemain asal San Sebastian de los Reyes merasa senang bisa memanfaatkan kecepatan bagus yang ditunjukkan sepanjang akhir pekan. Saya sangat senang, hari ini saya tahu bahwa saya memiliki kemungkinan untuk menang, namun itu sangat sulit. Saya mempunyai rival yang sangat kuat di dekat saya, Martin memulai dengan berkata. Saya memulai dengan sangat baik, fokus, dan segera setelah saya memulai, saya mencoba untuk mengatur kecepatan dengan baik. Saya meninggalkan grup dengan sangat cepat, tetapi kemudian Marco Bezzecchi ada di sana untuk menjaga momentum. Saya harus mendorong lebih keras dari yang saya perkirakan untuk finish di posisi kedua. Lalu saya melihat Bezzecchi terjatuh, dan saya menjaga jarak dari Marc, berusaha agar tidak tertangkap.
Marc Marquez finish kedua pada balapan Le Mans Sprint setelah start di posisi 13 dan melakukan start stratosfer di mana ia menjadi yang kelima. Dan pada lap berikutnya ia menyalip Maverick Vinales dan menempatkan dirinya di posisi keempat. Lap kemudian, Marco Bezzecchi yang sedang menjalani balapan hebat dan menunjukkan bahwa dirinya merasa semakin baik dengan GP23, terjatuh hingga meninggalkan pebalap Gresini di posisi kedua. Setelah memulai Grand Prix yang, dalam kata-kata Marquez sendiri, adalah yang terburuk di musim ini dan, setelah tersingkir di Q1, ia melakukan penyelamatan gemilang pada hari Sabtu. Apalagi mengingat Bagnaia melakukan start yang buruk, rupanya disebabkan oleh beberapa masalah teknis, dan setelah tertinggal jauh, ia harus meninggalkannya. Beginilah cara juara dunia 8 kali itu menganalisis balapan melalui mikrofon DAS. Hasil di luar dugaan, namun dengan ritme, saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini, kenyataannya tidak. Kami berbicara dengan tim dan tujuannya adalah mencoba berada di posisi 8 besar, 7 besar, karena kami memiliki ritme. Soalnya kemarin kami melakukan kesalahan, hari ini saya juga melakukan kesalahan di Q1. Kemudian dengan bendera kuning kami mendapat sedikit nasib buruk, tetapi tampaknya dalam lomba lari cepat kami melihat diri kami sendiri di sana. Kami memiliki kecepatan, bahkan di beberapa lap saya berada pada kecepatan yang sama dengan Martin dan Bezzecchi, yang tercepat, sangat bagus, sangat bahagia, mengesankan. Tapi hey, besok akan sulit mengulangi start yang sama karena hari ini sempurna. Jalan keluar yang sempurna, ya, Anda harus menggunakan sedikit pengalaman. Tapi kenyataannya itu adalah jalan keluar yang sempurna. Saya telah berjalan dengan baik. Ini bukan lagi tikungan pertama, kedua dan ketiga, tapi ini adalah cara Anda keluar pada momen pertama. Di sana Anda menempatkan diri Anda dengan baik, atau Anda tidak menempatkan diri Anda sendiri. Sementara itu, Bagnaia pensiun dari sprint setelah mengalami kesulitan dengan motor keduanya. Pecco Bagnaia memiliki kecepatan dan menjadi salah satu favorit untuk akhir pekan Le Mans, namun segalanya mulai berantakan di menit-menit terakhir Q2. Namun ia berhasil menempati posisi kedua, dan finish di sprint race. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalami kecelakaan di Q2, menghancurkan motornya dan harus keluar ke sprint dengan motor kedua, meski motor pertama sudah diperbaiki. Pada sprint, pebalap Italia itu mengawali balapan dengan buruk, saat motornya terangkat dan ia berpindah ke posisi ke-15. Namun air dingin datang pada lap ketiga ketika ia keluar di tikungan 7 dan memutuskan untuk meninggalkan balapan. Kolaborator kami Manuel Pecino menyampaikan kata-katanya kepada kami setelah momen buruk ini. Pecco Bagnaia telah merangkum perasaannya dalam beberapa lap yang mampu ia lakukan. Pada lap formasi saya melihat sesuatu, dan kemudian pada lap pemanasan saya melebar di tikungan 7, di samping tempat saya melebar pada balapan. Beberapa hal aneh terjadi dalam 2 atau 3 lap ini.